Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Hatimatul Husna dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI Universitas Islam Syarifuddin akan mempresentasikan makalah saya tentang manajemen kurikulum dan peserta didik pada lembaga pendidikan Islam. Nah, apa sih manajemen kurikulum itu? Manajemen kurikulum dalam lembaga pendidikan Islam merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dan menciptakan lingkungan belajar efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Manajemen kurikulum dalam lembaga pendidikan Islam berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, yang pertama prinsip manajemen kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama yakni berorientasi pada Al-Quran dan hadis. Kurikulum harus berbasis pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, holistik dan integratif. Maksudnya di sini menggabungkan antara ilmu agama, yakni ilmu ulumuddin, dan ilmu umum. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Kurikulum harus mempertimbangkan perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta didik. Yang keempat yakni relevan dengan kebutuhan zaman. Maksudnya, pendidikan Islam harus tetap adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yakni komponen manajemen kurikulum. Adapun komponen manajemen kurikulum di sini yang pertama mencakup tentang perencanaan kurikulum. Yang pertama yakni menetapkan visi, misi, beserta tujuan dalam pendidikan Islam. Yang kedua, menyusun kurikulum berbasis Islam yang mencakup mata pelajaran keislaman dan pelajaran ilmu umum. Dan yang ketiga, yakni menyesuaikan dengan pendidikan nasional. Yang kedua adalah implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum di sini menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam di sini merupakan halaqah, ceramah, diskusi, dan praktek ibadah. Serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam semua mata pelajaran. Jadi tidak cuma dalam mata pelajaran umum, namun pada mata pelajaran Islam yang lain seperti fikih, hadis, dan SKI, seperti itu. Yang selanjutnya ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif atau active learning. Dan yang poin ketiga yakni evaluasi dan pengembangan kurikulum. Evaluasi dan pengembangan kurikulum yakni menilai efektivitas kurikulum melalui asesmen akademik dan karakter peserta didik. Yang kedua yakni mengadaptasi perubahan dan inovasi dalam kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya manajemen peserta didik dalam lembaga pendidikan Islam. Adapun manajemen peserta didik mencakup seluruh proses dari mulainya penerimaan peserta didik dalam lembaga tersebut, pembinaannya, hingga evaluasi peserta didik dalam rangka mendukung perkembangan akademik dan karakter Islam mereka. Nah, di sini memiliki prinsip manajemen peserta didik dalam pendidikan Islam, yakni mendidik dengan kasih sayang dan keteladanan uswatul hasanah,
serta menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini melalui lingkungan yang Islami, serta membantu perkembangan peserta didik secara komprehensif, yakni dalam segi intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Nah, komponen apa saja sih yang ada dalam manajemen peserta didik? Yang pertama yakni penerimaan peserta didik, yakni proses seleksi berbasis akademik dan pemahaman dasar keislaman. Yang kedua, orientasi peserta didik melalui pendidikan Islam kepada peserta didik baru. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Di sini pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pengembangan dan pembinaan peserta didik meliputi penguatan akhlak dan ibadah melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti tahfidzul Quran, kajian Islam, salat berjamaah, dan seperti kegiatan-kegiatan seperti menghafalkan nadom-nadom tentang Aqidatul Awam beserta pemahamannya. Pengembangan bakat dan minat peserta didik melalui program yang Islami dan kreatif. Bisa juga peserta didik itu diajarkan seperti kaligrafi sejak dini dan penerapan disiplin dengan pendidikan Islam yang membangun kesadaran. Nah, untuk selanjutnya evaluasi dan pengawasan peserta didik. Di sini peserta didik diberi penilaian akademik dan karakter secara adanya bimbingan dan konseling Islami untuk membantu peserta didik menghadapi masalah akademik dan personal. Kerjasama dengan orang tua dalam pembinaan karakter peserta didik. Nah, untuk kesimpulannya, jadi manajemen kurikulum dan peserta didik dalam lembaga pendidikan Islam harus dirancang secara sistematis agar dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan pemahaman Islam yang kuat. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan Islam dapat melahirkan individu-individu yang siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislamannya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.